Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IPA, bertemu kembali di channel Nirwana, pembelajaran IPA terpadu kelas 7 semester 1. Materi hari ini tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sobat IPA, pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang menghasilkan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan dengan orang lain. Contohnya, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk meminta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuat baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang menjual buah? Bagaimanakah menentukan banyaknya buah yang akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Oleh karena itu, untuk lebih memahami tentang bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, simaklah penjelasan berikut ini. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sobat IPA, massa tubuh, tinggi badan, dan umur merupakan besaran yang dapat diukur. Sedangkan kasih sayang orang tua ke anaknya, orang yang takut terhadap ular, merupakan contoh yang tidak dapat diukur, maka bukanlah termasuk besaran dalam IPA. Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Satuan dibagi menjadi dua, yaitu 1 satuan baku, 2 satuan tidak baku. Perhatikan penjelasan tentang satuan baku dan tidak baku berikut ini. Sobat IPA, perhatikan contoh pengukuran yang ada di layar. Pengukuran yang pertama dengan menggunakan penggaris, yaitu panjang meja sama dengan 1,3 meter. Panjang merupakan besaran, 1,3 merupakan nilai besaran, sedangkan meter termasuk satuan. Dari pernyataan ini termasuk satuan baku. Panjang meja sama dengan 5 jengkal. Panjang merupakan besaran, 5 merupakan nilai besaran, jengkal merupakan satuan. Contoh ini adalah satuan tidak baku. Dikarenakan jengkal setiap orang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Satuan baku adalah satuan yang disepakati dalam sistem internasional atau SI. Contoh satuan baku yaitu dengan menggunakan alat ukur 1 meter menggunakan alat ukur berupa mistar, 2 kilogram dengan menggunakan alat ukur berupa timbangan, dan yang ketiga yaitu sekon dengan menggunakan alat ukur berupa stopwatch. Syarat yang harus dipenuhi satuan baku adalah mempunyai nilai tetap, mudah ditiru dan diadakan kembali sebagai satuan yang sama dan dapat digunakan oleh seluruh dunia. 2. Satuan tidak baku adalah satuan yang memiliki nilai berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Contoh satuan tidak baku: jengkal tangan, hasta, dan depa. IPA, perhatikan penjelasan alat ukur berikut ini. Alat ukur panjang 1 mistar atau penggaris mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. 2. Jangka sorong. Jangka sorong mempunyai tingkat ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, garis tengah bagian luar tabung, diameter bola, garis tengah bagian dalam tabung dan dalamnya tabung. 3. Mikrometer sekrup mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm.
Mikrometer sekrup digunakan untuk benda-benda yang sangat tipis. Contohnya, tebal kertas, tebal rambut, tebal tripleks, tebalnya kawat, atau benda-benda kecil lainnya. Alat ukur massa. Alat ukur massa terdiri dari 1. Neraca sama lengan digunakan di toko emas atau perak. 2. Neraca Ohaus digunakan di laboratorium. 3. Neraca meja digunakan oleh pedagang sayur atau buah. Dan yang keempat, neraca duduk untuk menimbang benda-benda yang berat, misalnya padi, beras, dan sebagainya. Alat ukur waktu terdiri dari 1. Jam pasir untuk menghitung waktu selama 1 jam. 2. Jam atau arloji tingkat ketelitian 1 skon atau detik. 3. Stopwatch mekanik tingkat ketelitian 0,1 skon atau detik. Dan yang keempat, stopwatch elektron tingkat ketelitian 0,001 skon atau detik. Sobat IPA, pada kesempatan ini kita akan belajar cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Biasanya soal gambar seperti ini ya untuk jangka sorong. Hasil pengukuran jangka sorong biasanya dinyatakan dalam satuan cm. Langkah pertama yaitu mengetahui NST atau nilai skala terkecil. NST menunjukkan ketelitian suatu alat ukur. Dalam hal ini jangka sorong nilai ketelitiannya adalah 0,01 cm. Langkah berikutnya yaitu di dalam jangka sorong ada 2 hal penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah skala utama disingkat SU, letaknya berada di atas, dan skala Nennius adalah SN disingkat SN, letaknya berada di bawah. Seperti yang saya tandai warna merah ini, yang di atas SU dan yang di bawah adalah SN. Untuk menentukan skala utama, perhatikan SU yang tepat berhimpitan dengan angka 0 di skala Nennius. Nah, itulah nilai SU-nya. Namun, jika angka 0 pada skala Nennius berada di antara 2 skala yang ada di skala utama, seperti yang ada di dalam soal ini, maka skala pertama sebelum angka 0 di skala Nennius yang menjadi nilai SU-nya. Nah, kita lihat di soalnya ya. Di sini ada angka 4 dan angka 5. Nilai SU-nya yang mana? Jika kita lihat dari tanda panah yang berwarna merah ini, maka SU yang kita peroleh adalah nilainya 4,3 cm. Kenapa bisa kita peroleh SU-nya 4,3? Karena kita lihat di sini ada angka 4, ada angka 5. Di antaranya ada garis kecil yang bisa kita baca 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 dan seterusnya. Nah, angka sebelum angka 0 yang ada di skala Nennius berada pas di bagian nilai 4,3 cm. Berikutnya menentukan skala Nenniusnya. Untuk skala Nennius ditunjukkan oleh garis nilai yang berhimpitan antara skala utama dan skala Nennius. Nah, mana garis yang berhimpitan antara keduanya? Garis yang berhimpitan ini ya, yang ada di tanda panah warna merah. Garis itu nilainya adalah 9 cm. Maka nilai skala Nenniusnya adalah 9 cm. Maka diperoleh di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 tidak saling berhimpitan di atas. 6, 7, 8, 9 di angka 9 di skala Nennius yang saling berhimpitan antara skala utama dan skala Nennius. Maka diperolehlah nilai skala Nenniusnya adalah 9 cm. Langkah berikutnya ditanyakan hasil pengukurannya sama dengan penyelesaiannya. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala Nennius dikalikan dengan NST atau nilai ketelitian alat ukur. Kemudian hasil pengukurannya adalah kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi. SU-nya 4,3 cm ditambahkan dengan SN-nya 9 cm dikalikan dengan NST atau nilai ketelitian alatnya 0,01 cm sama dengan 4,3 cm ditambah 0,09 cm. Maka hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan 4,3 cm ditambah 0,9 cm, hasilnya adalah 4,39 cm.
Sobat IPA, pada kesempatan ini kita akan belajar cara membaca hasil pengukuran mikrometer sekrup. Cara membaca mikrometer sekrup biasanya ditampilkan di soal seperti ini ya. Hasil pengukuran mikrometer sekrup biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Hal yang pertama yang harus dipahami bahwa nilai skala terkecil atau NST menunjukkan tingkat ketelitian suatu alat ukur. Ketelitian daripada mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm. Seperti halnya dengan jangka sorong, mikrometer sekrup juga memiliki dua skala. Skala yang ada di sebelah sini dinamakan skala utama atau disingkat SU, dan skala yang ada di sebelah sini dinamakan skala Nonius atau skala putar yang disingkat dengan SP. Di dalam skala putar ini memiliki 50 skala, dan bagian skala ini bisa diputar-putar. Sekarang perhatikan skala utama yang ada di soal. Di sini angka 0, 1, 2, 3, dan 4 dinyatakan dalam garis besar-besar seperti ini. Di bawahnya ada garis-garis kecil. Setiap garis kecil ini nilainya adalah 0,5 mm. Jadi kalau kita baca berapa angka yang ditunjukkan di sini, berarti kita perhatikan di sini ada angka 0, berarti di sini adalah 0,5. Sini 1, berarti ini adalah 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 dan seterusnya. Intinya di bagian bawah ini adalah penambahan, di mana penambahannya itu nilainya 0,5. Sekarang nilai SU di dalam soal ini berapa? Skala yang berdekatan dengan skala putar itulah nilai SU-nya. Seperti yang saya berikan tanda panah ini. Berarti dapat kita tulis diketahui nilai skala utama yang ada di soal yaitu 4,5. Nilai skala utamanya adalah 4,5 mm. Sekarang kita tentukan skala putarnya. Skala putar ditunjukkan oleh garis yang berhimpitan dengan garis horizontal yang ada di skala utama. Perhatikan di soalnya di sini yang saya lingkari. Nah, itulah skala putarnya. Kenapa? Nilainya berapa? Nilai yang tertera di sini yaitu 22. Kita peroleh 22 dari mana? Di sini ada angka 15. Tinggal dihitung 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi nilai 22 ini adalah nilai yang tertera di skala putar yang garisnya berhimpitan dengan garis horizontal yang ada di skala utama. Jadi diketahuilah skala putar atau SP-nya adalah 22. Sekarang yang ditanya hasil pengukurannya berapa? Penyelesaiannya, hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala putar dikali NST alat ukur. Hasil pengukuran sama dengan dimasukkan nilai yang sudah diketahui. Skala utamanya adalah 4,5 mm ditambah skala putarnya adalah 22 skala dikali NST atau nilai ketelitian alat yaitu 0,01 mm, maka dihasilkan sama dengan 4,5 mm ditambah 0,22 mm. Tinggal dijumlahkan, hasil pengukuran yang diperoleh adalah 4,72 mm.